pernyataan Rocky Gerung dalam salah satu dialog atau talkshow-nya ketika mengkritik pemerintah dalam tanda petik menggunakan kata-kata yang dianggap oleh banyak orang kurang pantas. Dalam konteks itu, maka an-naqdu atau kritik itu fil asli taqdimun naskhi wal mutolahat. Jadi sesungguhnya kritikan itu harus mengedepankan ada nasihat di situ. Bahkan di dalam fatwa itu dikatakan wa huwa amrun masyru'un fil Islam. Jadi kritik itu ternyata sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, bal innahu matlubun. Bahkan sesuatu yang sangat diperlukan. Wa huwa min suwaril amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semua, sahabat-sahabat Tauhid Cinta Channel, bertemu kembali kita hari ini ingin membahas tentang sesuatu yang sangat viral, tentang pernyataan Rocky Gerung dalam salah satu dialog atau talkshow-nya ketika mengkritik pemerintah dalam tanda petik menggunakan kata-kata yang dianggap oleh banyak orang kurang pantas. Dan saya tidak akan mengatakan kata-kata itu, tetapi ayo kita potret apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung dalam konteks apakah sesungguhnya ada etika yang mesti dipegang atau dijadikan pedoman ketika kita mengkritik seseorang, bahkan seorang penguasa. Pertama, saya kira kita harus letakkan kritikan itu dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Maka surat Ali Imran 104 mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi Allah sendiri sebenarnya memerintahkan kepada kita, hendaklah salah satu di antara umat Islam ada orang-orang yang punya kepedulian untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan dengan itu maka kemudian kritikan harus kita letakkan pada konteks itu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan innamad dinu an-nasiha. Sesungguhnya salah satu konsep dan hakikat agama adalah saling menasihati. Ketika mendengar sabda Nabi ini, para sahabat bertanya, "Faqila lima ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, agama itu nasihat untuk siapa? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wa rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Rasulullah mengatakan agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan di akhir hadis itu riwayat Muslim mengatakan untuk pemimpin orang-orang yang beriman dan untuk orang yang dipimpin atau masyarakat secara umum. Oleh karenanya, an-naqdu atau kritik harus kita letakkan pada konteks yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan dalam konteks saling menasihati, atau dalam bahasa surat Al-Asr itu watawasau bil haq watawabis sabr, untuk saling mengingatkan tentunya dalam al-haq, dalam kebenaran. Ada yang cukup menarik saya kira kalau kita bicara tentang etika kritik. Darul Fatwa yang ada di Jordania itu memberikan dalam satu fatwanya tentang definisi an-naqdu atau kritik. Dalam konteks itu, maka an-naqdu atau kritik itu fil asli taqdimun naskhi wal mutolahat. Jadi sesungguhnya kritikan itu harus mengedepankan ada nasihat di situ. Kemudian ada kayak semacam bagaimana seseorang punya keinginan, kepedulian merubah sesuatu yang tidak baik dan kemudian dirubah menjadi yang lebih baik, tetapi ada syarat di situ, ba'da an-nadhari wa tamkhisi. Jadi kritik itu adalah nasihat yang kira-kira dalam bahasa kita kritik yang membangun setelah ada observasi, setelah ada
kayak semacam observasi yang objektif, ada fakta-fakta yang kemudian disampaikan sehingga kritik itu menjadi muncul, dan kemudian tidak sekedar kritik, tetapi kemudian ada keinginan baik untuk merubah sesuatu yang dikritik itu menjadi lebih baik. Bahkan di dalam fatwa itu dikatakan wa huwa amrun masyru'un fil Islam. Jadi kritik itu ternyata sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, bal innahu matlubun. Bahkan sesuatu yang sangat diperlukan. Wa huwa min suwaril amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan kritik yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya, karena kritik adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada keinginan baik untuk merubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih sempurna, dengan objektif, dengan fakta-fakta yang diutarakan, maka Darul Itfa yang ada di Jordania itu memberikan syarat 5 etika yang mesti dijadikan pedoman ketika kemudian kritik itu disampaikan. Yang pertama adalah ma yajibu alal aqid ayyakuna naqduhun nasihah. Wajib atau dituntut orang yang mengkritik itu di dalam kritiknya ada nasihat. Bukan sekedar kemudian asal bicara, bahkan dengan bahasa-bahasa yang saya kira kurang pantas. Yang kedua yang menarik, wal qiyamu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Jadi tujuan kritik itu semata-mata untuk menegakkan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah sesuatu yang mungkar atau yang tidak baik. Oleh karenanya, karena 1 dan 2 itu harus disempurnakan dengan etika yang ketiga. Apa itu etika yang ketiga, sahabat-sahabatku, adalah wa ayyaqdimu an-naqdu, hendaklah mengedepankan ketika mengkritik itu bi uslubil hikmah. Jadi dengan uslub, dengan cara-cara yang bijak. Kemudian wal lutfi, dengan cara-cara yang santun, dengan bahasa yang kemudian memuliakan orang yang dikritik. Wa husnidzon, dan ini menarik. Dan kritik itu harus dalam kerangka berprasangka baik sama orang yang dikritik, karena memang tujuannya menasehati, bukan menjatuhkan orang yang dikritik. Dan yang keempat adalah wa ayyatakharra, dan hendaklah kritik itu isinya asidku wassawabu mayakul. Jadi berdasarkan kebenaran, berdasarkan objektivitas, bukan like and dislike. Jadi kritik itu bukan sekedar pokoknya bukan bagian saya karena partainya berbeda, kelompoknya berbeda, pokoknya apapun yang dikerjakan penguasa, kalau oposisi pokoknya semuanya salah. Bukan. Jadi haruslah berdasarkan kondisi objektif. Kalau memang pemerintah sesuatu yang dilakukan benar, harus diapresiasi, diakui. Dan kalaupun keliru juga kemudian dikatakan keliru. Jadi jangan pokoknya minna minhum. Kalau tidak dari golongan kami berarti keliru, kalau golongan kami berarti benar. Bukan itu etika di dalam mengkritik. Dan yang menarik, ada etika kelima yang disampaikan oleh fatwa yang ada di Jordan adalah waistanibu, maka kemudian kalau bisa kritik itu menjauhi. Apa itu? Su'udzon. Pertama, berprasangka buruk. Artinya apa? Pokoknya hitam aja yang dilihat. Kalau kemudian orang yang dikritik itu bukan bagian dari mereka. Dan kemudian wasabi. Tidak boleh dalam mengkritik itu ada cacian. Wasamsi, tidak boleh ada sesuatu yang isinya mengutuk. Wasuhriyah, tidak boleh ada ejekan. Wal istihza, tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya mencemooh. Hada kulluhu min kabairid dzunub. Kata fatwa Jordan ini, kalau kritikan isinya berprasangka buruk, isinya cacian, isinya kutukan, isinya kemudian cemoohan, maka ini sesungguhnya bagian dari dosa yang kemudian besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa potret teman-teman apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kemudian kita bisa simpulkan kalau dengan 5 etika itu, maka yang kelima offset ini. Jadi kata-katanya mestinya kata-kata yang berprasangka baik,
yang tidak mencaci, yang tidak mencemooh. Bahkan dengan kata-kata, kok kita dulu diajarkan oleh orang tua kita itu santun, kok sekarang kemudian orang dikonfrontasi sehingga kemudian ujaran-ujaran kebencian itu menimbulkan dikotomi di antara sesama warga bangsa, dan dampaknya saya kira tidak elok. Apa yang disampaikan 5 etika di dalam fatwa yang ada di Jordan itu ternyata terilhami, terkonfirmasi oleh surat An-Nahl 125. Kita hafal betul cara-cara kita beramar nahi mungkar, yaitu apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bayangkan Allah merintahkan, ajaklah orang ke jalan yang benar, kalau keliru ingetin, tetapi apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijak, yang elok, yang santun, dan wal mau'idatil hasanah, menggunakan kata-kata kalaulah harus kemudian kasih nasihat, nasihatnya harus hasanah, menggunakan bahasa-bahasa hasanah, bukan hanya khair, tapi lebih tinggi dari itu. Dan yang menarik, ada konsep di situ, wajadilhu billati hiya ahsan. Kalaupun dalam mengkritik itu ada perdebatan, berdebat tentang data, berdebat tentang objektivitas fakta-fakta yang diungkapkan, haruslah berdebat dengan cara yang memuliakan, saling respect di antara orang yang diajak berdebat. Bukan maunya sendiri, bukan pokoknya, tetapi kemudian mencari, fokusnya mencari solusi yang terbaik, mencari kebenaran, bukan kemudian mencari pembenaran. Surat An-Nahl 125 ini kenapa memberikan syarat yang 3 itu? Karena Allah kemudian mengatakan bahwa kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu siapa yang sesat, siapa yang salah, dan hanya Tuhan yang tahu siapa yang dapat petunjuk. Jadi tidak boleh ada claim of truth, tidak boleh ada kebenaran itu dimonopoli. Pokoknya kalau Rocky Gerung itu mesti benar, semua orang dianggap tolol, dianggap dungu dan sebagainya. Tetapi harus ada wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus berdebat dengan bahasa yang kemudian saling memuliakan, tidak boleh menang-menangan dan sebagainya. Terakhir saya kira di dalam konteks penguasa, sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan adab. Bagaimana cara mengkritik penguasa, yang sesungguhnya adab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sangat efektif. Rasulullah mengatakan begini, sahabat-sahabatku, man arada ayan siha lidi sultanin, barang siapa ingin menasehati seorang penguasa, maka fala yubdihi alaniya. Ini menarik, Rasulullah mengatakan jangan kalian kritik penguasa itu terang-terangan. Jadi agak bertolak belakang saya kira apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan kebebasan berpendapat, orang kemudian terang-terangan di depan muka orang yang kemudian kita kritik, terang-terangan, bahkan ada cacian, ada cemoohan, ada kemudian merendahkan derajat orang lain, bahkan seorang penguasa. Rasulullah menganjurkan jangan terang-terangan, tapi apa? Walakin liya'khudha biyadihi, hendaklah kalian ambil tangan penguasa itu. Ambil artinya apa? Kita datang ke penguasa itu, fayahlu bihi, dan kemudian berbicaralah 4 mata sambil ngopi. Kemudian kalau sudah ngopi, suasananya enak, menyampaikan kritik. Itu orang yang dikritik tidak merasa diasorake, tidak merasa dipermalukan. Sehingga apa? Kata Rasulullah, maka kemudian fa inna qabila minhu fadaka. Sehingga kalau sambil ngopi, sambil ngobrol, saling memuliakan, tidak harus diekspos, maka kemudian lebih mudah orang menerima kritikan itu. Dan kalaupun kemudian kita sudah ngajak berdua, ngobrol 4 mata sambil ngopi, kemudian wa illa fakana qad adda ilai alladhi alai. Kalaupun tidak didengerin, kritik kita kemudian sekedar masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, maka paling tidak amar ma'ruf nahi mungkar kita sudah kita tunaikan. Saya kira itu 5 etika
yang diajarkan oleh agama kita, dicontohkan oleh Rasulullah, betapa sesungguhnya kritik itu adalah masyru'un, kritik itu disuruh, bahkan kita diminta untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dalam kritik pertama harus ada nasihat, di dalam kritik harus ada objektivitas, fakta-faktanya tidak boleh sekedar nggak suka, tapi kemudian ternyata ada 5 etika yang mesti kemudian dijadikan pedoman, sehingga kritiknya sampai kemudian orang yang dikritik tidak merasa dipermalukan, dan kemudian yang paling penting ada perubahan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sahabat-sahabatku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.